Baik, selamat siang Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Gloria Pasha Angel Moy dengan NIM 2203020150. Saya mahasiswa semester 6 dari kelas D Administrasi Bisnis. Dalam video ini saya akan menyimpulkan materi minggu ke-12 tentang konflik sosial dan ekonomi dalam bisnis. Konflik sosial itu mencakup ketegangan antara individu maupun ketegangan antara kelompok dalam suatu organisasi bisnis, di mana konflik itu dapat terjadi baik pada individu maupun kelompok yang menjalankan suatu bisnis. Lanjut itu, kita juga perlu memahami konflik ekonomi dalam bisnis. Konflik ekonomi dalam bisnis itu mencakup kesenjangan upah, ketimpangan pendapatan, persaingan pangsa pasar, dan sengketa alokasi sumber daya. Selanjutnya, penyebab utama konflik sosial. Penyebab utama konflik sosial sendiri itu sama ketidakadilan promosi dan gaji, di mana konflik sosial itu dapat terjadi dalam dunia bisnis karena ketidakadilannya promosi dan gaji yang diberikan. Jadi praktik promosi yang tidak transparan. Contoh nyatanya itu dalam tempat kerja, satu karyawan itu menjadi gampang dipromosi atau naik jabatannya itu karena adanya orang dalam. Posisi atau pemimpin itu ditentukan tidak melalui kualifikasi yang efektif, sehingga keberagaman itu tidak ada di situ. Itu yang menyebabkan utama konflik sosial dalam bisnis. Yang menyebabkan konflik ekonomi seperti pengurangan biaya dan PHK itu sehingga karyawan itu bekerja menjadi kurang produktif karena merasa bahwa biaya yang mereka dapat dari hasil kerja mereka itu mengurang. Integrasi perusahaan menciptakan ketidakpastian dan ketegangan, di mana manajer menuntut sesuatu yang berlebihan atau memaksakan karyawan untuk bekerja tidak sesuai dengan upah atau gaji yang mereka dapatkan. Selanjutnya, apa sih yang akan menjadi dampak konflik sosial pada organisasi? Organisasi akan mendapatkan dampak-dampak akibat konflik sosial seperti penurunan moral karyawan, di mana karyawan itu produktivitasnya mulai menurun akibat ketidakpuasan. Jadi dalam konflik sosial itu karyawan menjadi tidak produktif atau efisien dalam bekerja. Tadi sudah dijelaskan dampak konflik sosial, sekarang dampak konflik ekonomi. Tentunya sangat berdampak pada organisasi, seperti biaya konflik tahunan yang naik, kerugian ekonomi. Jadi di mana ada konflik, di situ pasti ada kerugian. Jadi ekonomi akan semakin merugi dari organisasi tersebut. Kemudian kita sebagai pemimpin atau sebagai pemerintah atau sebagai suatu manajer di suatu organisasi itu perlu adanya namanya keadilan dan transparan. Jadi di mana kita sebagai manajer atau pemimpin suatu usaha bisnis itu harus punya perencanaan bagaimana kita mengatasi konflik yang kita hadapi dalam usaha dunia bisnis ini, memberikan upah gaji karyawan yang sesuai, yang adil, yang tepat waktu, implementasi sistem bagi hasil dan kompensasi yang transparan. Jadi karyawan itu harus dipekerjakan seadil dan semestinya, memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Jadi selanjutnya, untuk mengatasi konflik ekonomi itu bagaimana kita harus bisa disertifikasi rantai pasok. Kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya kita mengurangi ketergantungan akan barang impor dengan menggunakan kualitas produk atau bahan baku lokal yang mungkin lebih mudah dicari dan didapatkan, sehingga disertifikasi rantai pasok itu dapat kita lakukan dan kita jalani dengan baik. Baik, demikian mungkin penjelasan yang bisa saya berikan mengenai konflik sosial dan ekonomi dalam bisnis. Pada intinya bahwa setiap konflik yang kita hadapi, baik itu konflik sosial dan konflik ekonomi dalam dunia bisnis, sudah pasti ada penyebab, ada dampak, dan ada cara mengatasinya sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada materi hari ini. Baik Ibu, demikian video singkat saya dengan mengenai pemahaman yang saya dapatkan dari materi ini. Sekiranya Ibu dapat memahami apa yang saya bicarakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.